Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Alhamdulillah, minggu depan kita akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester atau PTS semester ganjil tahun 2020. Nah, hari ini Bapak akan bahas mengenai kisi-kisi simulasi digital. Pertama yang perlu kalian pelajari adalah urutan atau langkah-langkah logis menyelesaikan masalah. Kelas 1, kalau kalian masih ingat pelajaran Bu Arini, itu ada membuat algoritma, ada juga membuat flowchart. Nah, coba ingat-ingat. Langkah-langkah logis penyelesaian masalah itu algoritma atau flowchart. Nah, silakan itu dipelajari lagi karena itu akan muncul kembali di PTS kali ini. Kemudian ada petaminda. Pengertian petaminda itu apa? Nah, silakan download materi yang sudah Bapak share di e-learning. Kemudian di situ juga ada dijelaskan siapa pembuat petaminda, kemudian apa saja manfaat dari petaminda dan bagian-bagian petaminda. Ini yang perlu dipahami. Di bagian petaminda itu ada cabang utama, ada judul subjek, ada anak cabang. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, mana yang cabang utama? Ada yang tahu? Ya, benar. Yang cabang utama itu adalah fungsi, kemudian perkembangan, kemudian di masa depan, kemudian ada juga ide baru. Nah, anak cabang utama itu misalnya ini di desain masa depan, desain, kemudian bantuan teknologi dan yang lainnya. Ini yang disebut dengan cabang utama, kemudian anak cabang utama yang ini. Judul subjeknya di sini. Judul subjek utama ya. Nah, kemudian judulnya bisa aja di sini. Kemudian setelah itu ada warga digital. Warga digital itu apa sih? Kemudian ada netizen. Nah, netizen itu apa? Kemudian warganet juga apa? Warga maya apa? Warga digital. Kemudian juga follower. Nah, setelah itu ada juga komponen wargaan digital. Ada yang hafal? Komponen kewargaan digital itu ada 9. Nah, cek deh kalian baca salah satunya atau semuanya dan dipahami. Jangan cuma sekedar baca aja ya, karena baca aja gampang bacanya tapi gampang lupanya. Yang penting komponen kewargaan digital itu dipahami. Kalau terlalu banyak bisa dibuat singkatan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada materi Excel. Materi Excel itu ada sum, menghitung jumlah, kemudian average, menghitung rata-rata, kemudian ada mean, menghitung nilai terendah, ada juga max, menghitung nilai tertinggi, ada if, dan juga fungsi teks. Fungsi teks itu yang ada 3 ya. Pengambilan teks dari kiri, kemudian ada yang dari tengah, ada juga yang dari kanan. Nah, rumusnya left, mid, right. Untuk left dan right itu hampir mirip, kemudian mid itu beda sedikit. Contohnya, misalkan di sel A10 itu ada nama misalkan Jakarta. Jakarta. Kalau untuk mengambil jak, maka rumusnya sama dengan left, kemudian
A10 3. Nah ini kalau untuk mengambil kata car kita menggunakan rumus mid kemudian kurung A10 dimulai dari berapa? Car itu dimulai dari 3, berapa yang diambil? Karakternya 3. Ini rumusnya. Kemudian RTA rumusnya seperti ini, sama dengan right kemudian A10 3. Oke, jelas ya. Nah silakan kalian praktikkan sendiri biar paham. Nah kemudian ada rumus if. Nah ini yang kalian harus pahami. Contohnya di sini, jika kode B maka badak, jika kode K maka kucing. Nah penulisan rumus yang benar ini seperti ini. Misalkan ini adanya di ini ya, sel C5. Jika if C5 sama dengan B, pakai kutip ya karena dia teks, koma, atau ada juga yang titik koma, terus kutip 2 badak, koma kucing. Ini jika pernyataannya 2. Kalian jangan sampai salah nulis ya. Misalkan if C5 B badak, if C5 A sama dengan kucing. Ini bisa juga, tapi terlalu banyak penulisannya. Cukup seperti ini saja penulisannya. Pak, bagaimana jika 3? Oke, contoh. Bapak contohkan ya. Di sini Bapak tambahin lagi. Pak, bagaimana jika 3? Oke, ini contoh Bapak tambahin lagi. Jika kode L maka dia apa kalau L ya? Lemur misalkan. Nah ini misalkan ada di sel A10, maka rumusnya gini, sama dengan if, maka rumusnya seperti ini, sama dengan if kurung A A10 sama dengan B kutip, maka dia kutip lagi badak ya, kemudian koma, kutip lagi, kurung sama dengan A10 sama dengan apa nih, K, koma sama dengan enggak, ini kucing, koma, langsung aja ya, kutip lemur. Oke, kemudian ditutup 2 karena ini pembukanya 2, ini ada 2, maka ditutup di sini 2. Nah seperti ini rumusnya ya, kalian bisa coba di Excel ya. Jadi kisi-kisinya sampai sejauh itu ya kalian pelajari, kalian pahami. Kalau kalian masih belum paham, boleh tanya, ditulis aja di kolom komentar, atau bisa WA Bapak di grup, atau langsung WA Bapak kalau kalian tidak masuk grup di 085698090029. Nah kalau kalian ada kesulitan boleh tanya ya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, semoga hasil ulangannya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.